Halo ayah dan bunda ya. Di sini kita akan membahas hadiah terindah buat bunda, yaitu dari anak mandiri usia dini ya. Bagaimana menumbuhkan anak secara berkesinambungan agar mereka bisa mandiri. Jadi nanti kita akan bahas apa yang dimaksud kemandirian anak usia dini ya. Apa saja yang termasuk kemandirian bagi anak usia dini? Apakah yang dimaksud kemandirian fisik ya, emosional, sosial. Jadi adakah manfaat kemandirian bagi anak usia dini? Lalu apa saja faktor yang menghambat kemandirian? Lalu ya, mengapa orang tua perlu menumbuhkan kemandirian pada anak usia dini ya? Lalu juga bagaimana mengajar kemandirian pada anak usia dini yang memiliki jenjang usia yang berbeda gitu ya. Nanti juga kita akan bahas aktivitas seru cara menumbuhkan kemandirian anak usia dini. Jadi seperti ini, apa yang dimaksud kemandirian anak usia dini sih? Nah, jadi kemandirian bagi anak usia dini adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri. Ya, ada kemampuan berpikir, ada merasakan dan melakukan sesuatu atas dorongannya sendiri, ya. Lalu apa saja yang termasuk kemandirian bagi anak usia dini, ya? Yaitu antara lain kemandirian bagi anak usia dini itu mencakup 3 hal, ada kemandirian fisik, ada kemandirian emosional, ada juga kemandirian sosial. Nah, lalu apa yang dimaksud kemandirian fisik? Yaitu ya berkaitan dengan keterampilan hidup sehari-hari yang bisa dilakukan sendiri oleh anak. Misalnya ya anak bisa makan sendiri, memakai baju, memakai sepatu, buang air tanpa bantuan orang lain dan kegiatan sederhana lainnya ya. Kalau yang emosional bagaimana? Kalau emosional ya kemampuan anak mengatasi perasaannya, terutama perasaan negatif seperti sedih, seperti eh, takut ya. Misalnya berani saat harus ke toilet sendiri, itu bagus. Lalu tidak emosional saat kucing kesayangannya pergi. Nah, lalu bagaimana yang dimaksud dengan kemandirian sosial ya? Jadi anak itu bersosialisasi dengan lingkungannya. Misalnya anak bisa bermain dengan teman-temannya dan tidak ingin menang sendiri ya. Juga anak mampu mengantri, lalu bergantian dengan teman lainnya. Lalu anak juga bisa berkomunikasi dengan teman baru. Wah ya, baik yang seumur hidup, kok seumur hidup, baik yang seumuran ya atau dengan orang dewasa seperti itu. Jadi semakin banyak anak melakukan sendiri itu, mereka semakin besar kebahagiaannya dan rasa percaya dirinya. Lalu apakah manfaat kemandirian bagi anak usia dini? Banyak sekali ya. Di antaranya anak itu semakin percaya diri. Lalu anak semakin bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Lalu juga anak semakin kreatif, jelas. Lalu anak juga mampu mengembangkan diri, apa yang dia mampu dia bisa kembangkan. Lalu anak semakin kuat daya tahan fisik dan mentalnya karena fisiknya terlatih terus tiap harinya. Lalu apa saja faktor yang menghambat kemandirian? Yang pertama adalah orang tua kurang memberi kesempatan, ya. Jadi kita kurang bisa memberi kesempatan, itu biasanya terjadi karena orang tua belum paham mengenai tahap perkembangan kemampuan anak. Ya, saya sih juga termasuk kurang. Kita di sini belajar bersama ya, sehingga cenderung tidak memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan kebutuhannya sendiri. Lalu ada orang tua yang tidak sabar. Melakukan suatu hal yang baru membutuhkan proses. Jadi kita pengennya tuh instan, kadang saya juga termasuk seperti itu ya. Jadi misalnya saat anak diminta memasang kancing bajunya sendiri dan mereka membutuhkan waktu yang lama. Pengen saya tuh ya cepet, diajari sekali, 2 kali, 3 kali bisa. Ternyata ya berkali-kali ya. Mungkin sama kita. Beda lagi kalau anaknya seseorang itu jenius ya, bisa lebih cepat itu. Terkadang orang tua tidak sabar untuk membantunya. Padahal anak itu sudah dapat melakukannya. Nah, prosesnya itu yang sangat mahal sekali. Lalu orang tua tidak tega. Nah, ini. Terkadang orang tua tidak tega saat anak melakukan kebutuhannya sendiri. Biarkan anak mencoba supaya kemandiriannya itu tidak terhambat. Ya, kadang kita merasa tidak tega lah, mau menangis hati kita, tapi gimana lagi? Kita harus coba. Mereka bisa mencoba supaya mereka kalau gagal bisa mengulang kembali. Lalu
Di sini ada orang tua jarang mengajak anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, diam terus di rumah. Jadi anak jarang diajak untuk bertemu dengan orang-orang di sekitar lingkungannya, yang dapat berakibat kurangnya kemandirian sosial seperti itu ya. Lalu mengapa orang tua perlu menumbuhkan kemandirian pada anak usia dini? Yaitu kemandirian anak tidak tumbuh dengan sendirinya. Jadi anak belajar itu dari lingkungannya. Rumah itu tempat pertama anak-anak belajar, terutama anak-anak usia dini yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam keluarga bersama kedua orang tua ya. Dengan mengajarkan kemandirian, orang tua sedang mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri dan melatih untuk belajar menentukan pilihannya. Tetap kita dampingi aja ya. Lalu bagaimana mengajar kemandirian pada anak usia dini yang memiliki jenjang usia berbeda? Nah, usia 0 sampai 1 tahun itu di sini bisa mulai memberi kesempatan kepada anak untuk bergerak bebas, misalnya dengan membiarkan di kasur namun dalam pengawasan loh ya, tidak terlalu sering menggendongnya gitu. Lalu yang kedua, meletakkan peralatan yang diperlukan di tempat yang mudah dijangkau, misalnya menyediakan mainan atau buku khusus bayi gitu. Lalu yang ketiga, memfasilitasi anak untuk belajar makan dan minum sendiri. Ada banyak alat makan yang sudah disesuaikan dengan usia anak yang tentunya aman. Ya capek juga sih bersih-bersih, tapi tidak apa-apa. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih barang yang akan digunakan. Jadi misalnya saat memilih sendok yang berwarna atau buku saat orang tua akan bercerita dan lain-lainnya. Jadi kadang saya sendiri meminta anak saya untuk memilih. Ininya tetap saya yang memilih ya, karena pilihannya juga kurang pas kadang. Yang kelima, selalu memberikan apresiasi atas pilihannya, misalnya dengan pujian atau pelukan sayang ya. Jadi kalau pas pilihannya itu tepat ya, kita beri apresiasi yang lebih. Lalu di sini usia 1 sampai 3 tahun itu kita bisa meletakkan barang-barang yang mudah dijangkau anak-anak yang paling bawah itu, supaya mereka bisa melepaskan keinginannya. Lalu bisa membiarkan anak untuk mengerjakan sendiri kegiatan harian sederhana, misalnya mengambil sepatu sendiri. Jadi mereka biar punya ide atau punya keinginan atau punya minat. Lalu yang ketiga, anak usia 2 tahun sudah mulai diperkenalkan dengan kerapian ya. Saat ibu menyimpan pakaian, anak dapat diajak untuk melihat dan ikut merapikan pakaian jika ada yang salah penempatannya. Ya walaupun nggak rapi, minimal kan mereka sudah mencoba ya. Lalu yang keempat, anak diberi kepercayaan untuk memilih dan bertanggung jawab dengan pilihannya, misalnya memilih pakaian kesukaannya. Tapi diperhatikan, anak tidak mengambil pakaiannya sampai berantakan. Kalaupun berantakan, dikasih contoh merapikannya lagi. Jadi anak harus bertanggung jawab bila memilih pakaian sendiri. Tumpukan pakaian itu harus tetap rapi seperti itu ya. Lalu yang kelima, melatih kemandirian terkait toilet training, atau orang tua bisa melatih anak memahami konsep basah dan kering, bersih dan kotor, serta sudah tidak memakai popok lagi. Jadi anak harus diberi kepercayaan bahwa mereka bisa, walaupun mereka gagal. Tetap kita dorong, jangan meremehkan anak-anak. Lalu lakukan kegiatan ini dengan bahagia dan penuh kesabaran. Pastinya, walaupun sambil capek ya. Yang keenam, berikan apresiasi atas keberhasilannya melakukan sendiri semua kegiatan sederhana itu, walaupun belum maksimal ya, nggak apa-apa. Lalu usia 3 sampai 6 tahun itu kita harus bisa mendorong anak untuk bisa melakukan sendiri kegiatan sehari-hari ya, seperti mandi, gosok gigi, makan sendiri ya, dan lain sebagainya. Intinya lakukanlah hal ini segera mungkin setelah mereka terlihat mampu mengerjakannya. Memang kadang kita ingin menunjukkan perhatian kita untuk memanjakan mereka, tapi ya kadang kita kasihan mereka disuruh mandi, tapi gimana lagi untuk kedepannya ya, sambil kita membentuk karakter. Yang kedua, melatih dan memberi kesempatan kepada anak untuk bisa memilih, misalnya memilih buku yang akan dibaca, baju mana yang akan dipakai, dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk bisa bermain dengan teman seusianya ya. Orang tua tidak harus selalu menemani, pastikan area bermain anak aman ya, nyaman, lalu
bisa untuk melatih anak untuk mampu mengembangkan ide-idenya sendiri. Jadi kalau menurut misal 5 menit kita tinggal mereka nggak ada suaranya, kita bisa keluar mencari mereka ya, atau kita bisa pasang CCTV sekarang canggih ya. Apa sih yang nggak buat anak, tapi tetap kita utamakan ekonomisnya ya. Yang keempat, tetap beri semangat anak untuk melakukan sesuatu sendiri walaupun mereka melakukan kesalahan ya, kita puji aja ya, bagus, tetap kita betulkan. Lalu mengapa anak harus mendapatkan pujian sih? Ya yang pertama, menumbuhkan kepercayaan diri anak. Mereka dipuji ya senang aja ya. Intinya kita harus bandingkan ketika mereka diajak sama dipuji itu kalau saya. Jadi kalau mereka sudah tahu arti yang dipuji ya kita puji terus saja. Yang kedua, meningkatkan keinginan anak untuk melakukan lebih baik lagi ya. Kadang anak itu pujian tuh tidak tahu, makanya kita bedakan antara pujian dengan yang tidak pujian ya. Jadi mereka tahu pinter itu apa sih, wah nggak bisa itu. Nah jadi dibedakan untuk pembanding aja antara ribet dengan punishment. Lalu aktivitas seru menumbuhkan kemandirian anak usia dini apa saja, bisa membaca buku atau mendongeng ya. Misalnya ayah dan bunda bisa membaca cerita yang berkaitan dengan kemandirian. Banyak buku-buku bertema kemandirian kok, seperti buku yang berjudul Aku Bisa Makan Sendiri, kita bacakan. Kalau ini saya sendiri pun belum melaksanakan ya, karena ya nanti kita laksanakan. Karena ya memang jujur aja sih, kemalasan orang tua itu kadang bisa menimbulkan efek pada anak ya. Jadi kita bersama-sama di sini belajar. Lalu menjelang anak tidur, sempatkan waktu untuk membacakan buku cerita atau mendongeng, bisikan kata-kata penyemangat ya. Kalau saya cenderung ngajak ngobrol anak-anak, karena kalau membaca pun bacanya saya kurang menarik juga ya. Imajinasinya mungkin kurang. Nanti kita perbaiki bersama-sama di sini ya. Lalu ada merawat hewan peliharaan ya. Coba mereka pengen apa, turuti aja walaupun nanti akhirnya mati. Tapi kita lihat dulu dari hewan yang terkecil yang resiko kasihannya tidak terlalu besar, misalnya ikan ya, atau burung. Kalau kucing sepertinya harus ekstra perawatan ya, takutnya kalau mati ya kasihan juga ya. Oke, lalu untuk belanja ya, belanja pergi ke swalayan itu melihat banyak sekali ragam barang penuh warna. Jadi apalagi saat anak diperbolehkan memilih barang ya, ambil sana ambil sini, endingnya nanti kita yang nyeleksi sendiri ya, kita kembalikan lagi. Mereka tetap bisa memilih ya, dan usahakan kemudian sekali bisa meminta anak untuk menanyakan barang yang dicarinya kepada pramuniaga. Bagaimana mereka menyapa, bagaimana mereka menanyakan harga ya. Lalu tetap kita kendalikan, jangan sampai mereka nangis meminta suatu barang. Walaupun kita bisa memenuhi mereka pakai uang kita, tapi melatihlah untuk menahan keinginan mereka sesaat, tidak setiap hari kita turuti ya. Walaupun saya yakin Bapak Ibu semua mampu untuk membiayai itu. Menyiapkan sarapan bagi anak, terlibat menyiapkan sarapan adalah hal yang menyenangkan. Ini belum saya lakukan juga. Jadi anak bisa membuat roti bakar, mengoles dengan selai ya, memberikan kepuasan tersendiri. Kalau anak saya hanya baru makan sendiri. Lalu apresiasi dari orang tua akan menumbuhkan percaya diri bahwa dirinya itu mampu melakukan sesuatu. Pengalaman ini akan memotivasi anak melakukan kembali hal-hal baru itu ya. Terus juga bermain. Ketika bermain itu, dunia anak adalah dunia bermain. Banyak sekali manfaat bermain terhadap kemandirian anak. Banyak sekali, ada yang rebutan, ada yang berkelahi ya. Itulah yang namanya mereka menyesuaikan diri. Jadi mereka akan melatih kemandirian, bagaimana kita menyikapi ada masalah dengan anak lain ya. Kita nanti punya cara sendiri-sendiri. Lalu bermain boneka, memainkan boneka, memberi kesempatan anak untuk mengembangkan imajinasi apa yang dilihatnya. Anak bisa mengajak boneka berbicara, mengajak boneka mandi, memakai baju ya. Pernah dilakukan anak saya juga ya. Kita sering jemur ya, seperti itu, menyisir rambutnya boneka atau bagaimana ya. Lalu puzzle ini yang susah. Memainkan puzzle akan melatih anak untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Ayah dan bunda bisa memberikan puzzle sesuai dengan tahapan usia anak. Untuk anak usia 1 tahun bisa puzzle besar 4 bagian. Untuk usia lebih besar bisa puzzle yang lebih rumit ya.
Lalu kita ajarkan mereka untuk peta umpet. Wah, bermain peta umpet itu bisa meningkatkan kemandirian ternyata ya. Jadi antara lain anak memiliki tanggung jawab untuk mencari teman-temannya ya, dan anak bersembunyi bisa belajar untuk berani sendiri. Yang awalnya sendiri tidak berani, terus berani mencari, lalu juga ada keterampilan berhitung juga di sini. Jadi kemudian permainan peta umpet juga melatih kemandirian sosial. Jadi anak bisa kerjasama dengan orang lain juga ya. Nah, lalu kita ajarkan mereka menanam atau berkebun. Anak memiliki ketertarikan luar biasa terhadap sesuatu yang baru, terutama apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Misal mau minta bantu nyiram, mau apa ya kita berikan mereka aja. Walaupun nanti hasilnya itu berantakan, kita apresiasi ya bagus gitu aja. Anak bisa dilibatkan membantu ibu saat mencampur media tanam juga bisa ya. Tuh. Lalu jika ibu kembali ada waktu, ibu bisa memeriksa kebun bunganya. Lihatlah bunga-bunga tetap tumbuh subur, gitu ya. Apalagi bila di kebun ada aglonema atau lain-lain ya. Jadi ajarkan mereka juga nilai keindahan. Jadi ayah dan bunda melatih kemandirian tidak dapat secepat kilat. Perlu waktu dan kesabaran, termasuk saya ya. Jadi namun percayalah lah, mendidik anak mandiri sejak dini itu akan membantu perkembangannya di masa depan. Kita tahu itu akan lebih baik ya. Oke, terima kasih sudah ikut dengan saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam untuk keluarga Indonesia.